Pengalaman mistis Anton dan singa gaib. Disebut gaib karena hanya Anton yang bisa melihatnya. Anton menganggap singa gaib itu sebagai pengganti kakaknya. Anggapan sebagian orang, kalau ada orang tersenyum sendiri atau tertawa sendiri, disebut kurang waras. Secara psikologis, orang waras pun bisa tersenyum sendiri, bahkan tertawa sendiri. Bisa karena membaca novel, nonton film, atau mungkin terkadang sesuatu yang mengharukan, menghibur, dan membahagiakan. Anton bukanlah orang gila, dia masih waras, pekerja kantoran, kalau berpakaian rapi, tapi dia sering tersenyum sendiri, kadang terlihat tertawa sendiri, bahkan berbicara sendiri. Dan bisa ditebak, banyak orang punya stereotip tadi. Anton dianggap aneh, bukan film, novel, atau kenangan yang membuat Anton begitu. Sejak SMA, dia kehilangan kakak yang dihormati dan disayanginya. Di tengah kesedihan dan rasa kehilangan, dia mendapatkan sebuah mimpi. Berbagai binatang bercakap dengannya. Ada satu yang masih tetap bertengger di tepi tempat tidurnya, yaitu singa. Saat dia bangun tidur, singa itu tampak jelas di matanya. Anton tak mengerti, masih mimpi atau sudah di alam nyata. Yang bikin Anton tidak takut, singa itu tidaklah seram dan galak. Pagi harinya Anton beraktivitas, mandi pagi, makan, berangkat ke kantor. Dan singa itu selalu berada di dekatnya, selalu mengikutinya. Ini awal mulanya Anton seolah-olah tampak berbicara sendiri. Dia berbicara dengan singa. Ketika ditanyakan ke istri dan teman dekatnya, mereka tak melihat singa itu. Anton maklum bahwa dia sendiri yang bisa melihatnya. Istrinya tak bisa melihat, teman-temannya tak bisa melihat. Anton yang awalnya risih akhirnya biasa-biasa saja, menjalani kehidupan seperti normal-normal saja. Berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Bagi Anton, singa itu bukanlah pengawal, bukan pelindung jika suatu saat ada ancaman fisik. Singa itu menjadi pembimbing dan penasehatnya. Dulu Anton dekat dengan kakaknya. Kakak adik seperti sahabat. Gejolak dan masalah masa muda menjadi reda dan terselesaikan berkat bimbingan kakaknya. Singa itu boleh jadi pengganti kakaknya. Tak ada yang tahu berasal dari mana singa tak kasat mata itu. Tak ada yang bisa memahami apa yang dibicarakan Anton dan singa itu. Istrinya sudah maklum jika Anton tiba-tiba tersenyum dan berbicara sendiri. Sejak ada singa itu, Anton lebih terlihat kalem. Gerak dan pikirannya lebih tenang, lebih romantis dengan istrinya, tidak galak dan main tangan. Sedangkan di tempat kerja, Anton selalu bisa memberikan solusi dan langkah cerdas. Karirnya berjalan bagus. Anton dengan istri dan dua anaknya menjalani kehidupan dengan sederhana, tidak neko-neko. Tetangganya melihat sebagai keluarga mapan, dalam arti kecukupan. Jika terlihat Anton tersenyum, tertawa, dan berbicara sendiri, dia berarti sedang berkomunikasi dengan singa.
meskipun orang-orang yang tak akrab dengannya menganggap Anton aneh dan korslet pikirannya. Demikian dikisahkan oleh Nazola S. di koran Merapi.